Saya calon suami kamu. Ayah pikir deh, keluarga kita tuh nggak ada sejarah jodoh-jodohan kayak gini ya. Sumpah ya. Kenapa coba? Tapi zaman sekarang mana ada sih jodoh-jodohan kayak gitu? Kan begitu, Ayla. Mana yang lebih gak sopan sama orang yang tiba-tiba datang? Ayla, aku gak tahu apa-apa soal ini. Bohong! Gue gak perlu dikasihanin. Kalau kita tahu ayah sakit, ayah nggak mungkin meninggal, Pak. Oh iya, semua penonton setia channel YouTube ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu guys. Dan kini Crush Movie hadir lagi nih untuk menyajikan salah satu film yang pastinya keren banget. Dan film ini sebenarnya sudah lama guys tayangnya, tapi masih cocok nih ditonton di tahun 2025 ini. Film yang kali ini bakalan kita review berjudul The Perfect Husband yang tayang perdana pada 12 April 2018 dan mendapatkan rating 6,10 versi IMDb. Film ini sendiri menceritakan tentang Ayla, gadis cantik kelas 3 SMA, sedang menikmati masa remajanya dan kisah cintanya dengan Ando, vokalis band rock. Ia sangat terkejut saat suatu ketika muncul seorang pilot muda bernama Arsen yang mengaku sebagai calon suaminya. Ayla kesal karena ia yakin Tio ayahnya yang menjodohkannya dengan Arsen karena Ando dinilai urakan, tatoan, tak punya masa depan. Arsen kebalikan dari Ando. Arsen adalah seorang pilot muda bermasa depan cerah dan calon suami sempurna bagi Ayla. Ayla berusaha keras menggagalkan perjodohan ini. Di luar dugaan Ayla, Arsen ternyata tidak gampang digoyahkan guys. Arsen tetap sabar menghadapinya, bahkan mulai punya nilai plus di mata Ayla. Suatu ketika, Ando berhasil mengajak Ayla kabur dan berhenti dari sekolahnya. Tio membuka rahasia mengapa sejak awal Tio bersikeras menjodohkan Ayla dengan Arsen. Oke deh, tidak usah berlama-lama lagi. Daripada kalian penasaran nih, yuk kita langsung aja cus ke filmnya. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten selanjutnya. Oke deh, langsung aja kita cus ke filmnya. Dan inilah film The Perfect Husband. Film diawali dari seorang gadis yang menghadap kepala sekolahnya dan dia memberikan surat pengunduran diri dari sekolah. Saat guru membagikan kertas ulangan, tiba-tiba ada salah satu siswi yang kesurupan dan satu kelas pun panik guys. Ternyata ada siswi lain yang sengaja membunyikan bel sirine kebakaran. Ternyata ini semua adalah ulah Ayla dan gengnya supaya bisa kabur dari sekolah dan bolos guys. Ya seperti anak muda gitu guys, mereka berpakaian gaul gitu untuk menonton konser rock. Tiba-tiba saat di jalan, Ayla disuruh pulang nih sama ayahnya. Ayla dan teman-temannya sangat kesal, tapi Ayla harus pulang jadinya Ayla memilih untuk mengantar temannya terlebih dahulu nih. Tiba-tiba ada mobil menyalip dan menyerempet mobil Ayla guys. Sampainya di rumah, Ayla kaget karena mobil yang tadi menyerempet Ayla ada di depan rumahnya. Ayla berusaha untuk menghapus baret yang ada di mobil itu, tapi dia dikagetkan sama seorang pria pemilik mobil itu. Dia meminta maaf nih karena sudah membuat mobilnya baret, tapi pria ini pun langsung berkenalan dan bilang kalau dia adalah calon suami Ayla. Pria ini bernama Arsen guys, yang ternyata memang dijodohkan nih oleh papanya Ayla. Saya calon suami kamu. Ayla pun sangat kesal sampai dia marah kepada ayahnya. Tapi memang Ayla kaget ya guys, masa tiba-tiba ada cowok yang ngaku sebagai calon suaminya. Kan begitu, Ayla. Mana yang lebih gak sopan sama orang yang tiba-tiba datang? Di malam hari bibinya memberitahu nih kepada papa Ayla kalau dari sore Ayla tidak keluar kamar sama sekali. Ternyata setelah dicek Ayla kabur guys dari jendela nih. Aduh. Ayla dan teman-temannya pergi nonton konser indie di salah satu klub terkenal. Ternyata penyanyi yang banyak fansnya di sana adalah pacar Ayla. Ayla juga bilang ke teman-temannya nih kalau dia sudah dijodohkan dan dia kesal banget. Lo udah kasih tau dia? Kalau lo tinggalin dia, duh. Ayla ini juga pemberani guys. Dia berani berkelahi dengan cewek yang berani mendekati pacarnya. Pacarnya pun menarik Ayla dan menjelaskan kalau tadi itu cuman fans. Akhirnya Ayla memaafkannya dan cowoknya hampir saja mencium Ayla. Tiba-tiba ayahnya Ayla akhirnya muncul dan menarik cowoknya itu sampai tidak terjadi ciuman nih.
Pacar Ayla pun hampir saja digebukin nih sama papa Ayla, tapi Ayla memaksa ayahnya untuk pulang saja. Badannya jadi gambar-gambar. Hah? Berani kamu ya? Kalau kamu dekati dia, aku habisi kamu. Sesampai di rumahnya, Ayla pun menangis sambil melihat foto almarhum ibunya karena dia merasa ayahnya itu jahat kepadanya. Ayah jahat sama Ayla, Bu. Kakak Ayla bercerita nih kepada suaminya kalau Ayla mau dijodohin. Tiba-tiba dia ditelepon oleh ayahnya dan meminta untuk ke rumahnya besok dan memujuk Ayla supaya mau untuk dijodohkan dengan Arsen. Bujuk adik kamu. Oke. Ya udah besok. Keesokan harinya kakak Ayla dan suaminya pun bertemu dengan ayahnya. Tapi ayahnya tetap ngotot supaya kakaknya mendukung perjodohan Ayla dengan Arsen. Kakak Ayla ini bernama Mbak Dita yang dianggap seperti ibunya oleh Ayla. Karena setiap ada masalah, Ayla selalu curhat nih kepada Mbak Dita. Walaupun Mbak Dita terus berusaha membujuknya supaya dia jadi menjodohkan Ayla, tapi ayahnya masih tetap kekeh nih guys, supaya Ayla mendapatkan jodoh yang baik seperti Arsen. Yah, namanya anak melawan ayah guys, tetap kalah sama ayahnya nih. Aduh. Ayah pikir deh, keluarga kita tuh nggak ada sejarah jodoh-jodohan kayak gini ya. Sumpah ya. Kenapa coba? Tapi zaman sekarang mana ada sih jodoh-jodohan kayak gitu? Di malam hari, keluarga Arsen pun datang untuk makan malam bersama di rumah Ayla. Awalnya mereka mengobrol bertiga sambil menunggu Ayla siap-siap. Tapi tiba-tiba Ayla muncul hanya dengan memakai handuk nih. Aduh. Saat makan malam pun Ayla bersikap buruk nih di depan keluarga Arsen supaya Arsen tidak suka dengannya. Apalagi ibu Arsen guys yang seperti sudah ilfil gitu sama Ayla. Karena ibunya kesal sama sikap Ayla, dia pun mengajak pulang nih. Dan seperti biasa, papa Ayla masih terus memaksa supaya Ayla mau dengan Arsen. Karena Arsen jauh lebih baik dari pacarnya. Sudah malam, tiba-tiba badan saya tidak enak. Pendidikannya bagus, prestasinya banyak. Ayah Ayla pun pergi dan dia tidak mau terima alasan apapun untuk batalkan perjodohan ini. Udah ya, stop. Sekarang Di rumahnya Arsen, ibunya juga ngomel-ngomel terus nih dan sangat tidak suka sama sikap Ayla. Masa menantunya makan dengan kaki diangkat? Intinya ibu Arsen benar-benar tidak setuju kalau Arsen harus menikah dengan Ayla. Tapi papa Arsen tetap mau melanjutkan perjodohannya karena ayahnya Arsen adalah sahabatnya ayahnya Ayla guys. Eyangmu itu priai terhormat, anak bau kencur yang gak ngerti sopan santun. Dan keesokan harinya mobil Ayla dijual guys oleh papanya karena Ayla sudah menggunakan fasilitas yang diberikan oleh ayahnya dengan tidak baik. Ayla pun menangis dan ayahnya bilang kalau dia akan mengantarnya, tapi Ayla tidak mau karena mau diantar dengan mobil butut. Kok mogok? Enak aja. sekarang Ayla mau sekolah gimana? Ayla nggak punya mobil. Tak lama kemudian Arsen datang untuk mengantarkan Ayla berangkat sekolah guys. Dengan wajah cemburut, Ayla langsung masuk ke dalam mobil. Tapi dia memilih untuk duduk di belakang. Di perjalanan, Arsen mulai mengobrol nih dengan Ayla. Tapi Ayla selalu menjawab tidak enak gitu. Karena dia juga benci sama Arsen. Kenapa Arsen mau dijodohkan dengan Ayla? Lo mau dijodohin berarti belum punya pacar kan? Bodoh amat. Sesampainya di sekolah, teman-teman Ayla pada terpesona nih sama kegantengan Arsen nih. Mereka jadi heran kenapa Ayla tidak mau dijodohkan sama cowok ganteng nih. Aduh. Daripada Ando. Ando sih. Arsen mengobrol dengan ayah Ayla dan membicarakan tentang Ayla yang memang memiliki sifat keras kepala. Jadi Arsen diminta untuk terus sabar menghadapi Ayla. Di sini Arsen bertanya, kenapa papa Ayla seperti keburu gitu ingin menjodohkan Ayla dengan Arsen. Om sangat yakin bahwa Arsen ini bisa menjadi suami yang sempurna. Di sekolah Ayla, Arsen sudah menunggu untuk menjemput Ayla. Tapi di situ juga ada pacarnya Ayla yang mau menjemput Ayla. Ayla pun kebingungan dan dia langsung masuk ke mobil pacarnya. Ayla bilang kalau laki-laki itu adalah laki-laki yang akan dijodohkan dengan Ayla. Di perjalanan Ayla mengobrol gitu dengan pacarnya. Tapi pacarnya malah cuek gitu dan ngambek guys. Karena Ayla dijodohin dan diantar jemput sama cowok itu. Ayla terus membujuk pacarnya karena dia bilang kalau dia sangat sayang kepada pacarnya. Dan dia yakin dalam waktu seminggu dia akan membuat Arsen menyerah untuk mengejarnya. Ternyata di belakang mobil mereka ada mobil Arsen yang mengikuti mereka berdua. Pacarnya Ayla pun emosi dan turun dari mobil untuk menanyakan kepada Arsen. Karena sudah emosi, pacarnya Ayla pun langsung mengajak berantem nih. Mereka pun berantem guys di tengah jalan. Tapi pacar Ayla yang sok keren itu malah kalah sama Arsen nih. Aduh. Ia pun kelepasan ketawa dan membuat pacarnya marah dan pergi. Hello?
Karena Ayla juga emosi, dia malah bawa pergi mobil Arsen dan Arsen ditinggal di sana nih. Aduh. Pada malam hari Arsen bermain catur nih bersama dengan kakak Ayla. Arsen memang akrab banget guys sama papa Ayla karena dia memang cowok yang baik. Makanya papa Ayla percaya kalau Ayla menikah dengan Arsen. Sekarang kamu jawab pertanyaan Om ya. Ya pada prinsipnya sama. Tak lama kemudian ayahnya pun datang dan membawa mobil Arsen yang sudah ada banyak baret karena dia dibawa ugal-ugalan oleh Ayla. Untungnya ayah Ayla yang mau bertanggung jawab nih untuk membawakan mobil Arsen ke bengkel besok. Mobil tadi nabrak baja itu? Kebetulan mobil ini masih ada asuransinya kok, Om. Keesokan harinya ayahnya Ayla bilang kepada Ayla kalau dia akan memberikan waktu Arsen 2 minggu. Dan jika dalam waktu 2 minggu Ayla masih tidak mau kepada Arsen, maka dia akan membatalkan perjodohannya. Ayla pun menerima tawaran itu guys. Yang mampu bertahan, kamu harus mengikuti putusan ayah. Keesokan harinya saat Ayla mau berangkat sekolah, tiba-tiba Arsen datang untuk menjemput Ayla dengan penampilan rocker seperti pacar Ayla. Aduh. Dan sampai di sekolah, Ayla benar-benar malu nih guys, karena dilihat sama teman-temannya jalan sama cowok rocker. Tapi walaupun begitu, teman-teman Ayla tetap suka nih sama Arsen. Ayla bilang kepada teman-temannya kalau dia akan membuat Arsen menyerah mengejarnya. Sepulang sekolah, Ayla dan teman-temannya pergi ke sebuah kafe. Dan dia makan banyak banget dan berharap Arsen yang akan membayar semuanya. Tapi setelah Arsen membayarnya, lainnya bilang kalau Arsen hanya membayar pesanan Ayla, sedangkan yang lain Arsen tidak mau membayar. Ini yang dibayar hanya yang ini saja, yang lainnya biar sendiri. Ayla benar-benar marah guys, karena Arsen tidak mau mentraktir teman-temannya. Dan Arsen pun bilang kalau dia kan tidak kenal sama temannya. Nah, di sini Arsen masih tidak menyerah guys. Dia selalu menyebut Ayla setelah main, walaupun Alia mencueki Arsen dan memilih pergi untuk naik taksi. Ayla pun sangat kesal. Di dalam taksi, dia bercerita nih ke mas-mas taksinya kalau dia lagi kesal sama cowok itu. Tiba-tiba Ayla dikagetkan sama supir taksi itu, yang ternyata dia adalah Arsen. Ternyata Arsen tukaran mobil guys sama pemilik taksi itu. Waduh. Membuat Ayla menjadi makin marah dan kesal. Mas, ini buat Mas, ya, pegang. Stop! Berhenti gak? Nah, keesokan harinya Arsen menjemput Ayla pulang sekolah. Tapi di sini dia benar-benar marah karena dia gak mau pulang dengan Arsen. Ayla juga seperti sudah kehabisan cara nih untuk menolak Arsen. Makanya dia mengatakan Arsen parah banget di depan teman-temannya. Awalnya Arsen akan menyerah, tapi dia tidak menyerah guys. Dia pun langsung menggendong Ayla untuk pulang nih. Aduh. Bukan laki-laki normal. Di perjalanan Arsen mengajak Ayla untuk makan dulu. Tapi Ayla tidak mau. Dia bilang ingin langsung pulang saja. Ayla bilang kalau dia capek dengan keadaan seperti ini. Dan dia bilang kalau dia gak bakalan marah-marah lagi sama Arsen. Arsen pun sangat senang dan dia bilang dia ingin merayakan ini. Kalau gitu gue janji gue gak bakal marah-marah lagi sama lo. Pada malam harinya Arsen datang nih untuk menjemput Ayla karena katanya mereka akan makan malam. Ayah Ayla sangat senang melihat Ayla seperti sudah menerima perjodohan itu. Sesampai di tempat, ternyata Ayla itu bukan mau makan malam sama Arsen guys, tapi dia mau Arsen mengantarnya untuk bertemu dengan pacarnya supaya diizinkan oleh ayahnya. Arsen kecewa nih guys, tapi dia hanya bisa diam dan memilih untuk menunggu Ayla. Di sana seperti biasa, Ayla berantem nih sama cowoknya karena cowoknya sering dansa gitu sama cewek-cewek di sana. Karena Ayla sudah benar-benar kesal, dia pun langsung memilih untuk keluar dan ternyata Arsen masih menunggunya di depan. Cowoknya Ayla malah marah balik nih karena Ayla pergi dengan cowok itu. Dan pacarnya pun bilang kalau dia mau kawin lari dengan Ayla supaya Ayla tidak jadi dijodohkan. Di sini Ayla pun kebingungan dan dia memilih untuk membawa mobil Arsen dan pulang. Ayla masih mampir ke sebuah kafe dan menanyakan kepada Arsen apakah Arsen hanya ingin menang taruhan dengan papanya. Tapi Arsen tidak tahu soal taruhan ini guys. Dia bilang dia mau menerima perjodohan ini karena dia ingin membahagiakan orang tuanya. Kita bisa seperti ini saat ini, itu semua berkat mereka. Mendengar alasan itu, dia pun teringat almarhum ibunya dan bersedih guys. Sesampai di rumah, Ayla bilang lagi nih kepada Arsen kalau Arsen masih bisa mencari cewek yang lebih baik dan lebih pantas untuknya. Ayla merasa tidak pantas untuk Arsen karena Arsen sangat baik. Dan akhirnya Ayla ngaku kalau dia sudah tidak perawan. Wah, Gue udah gak virgin. mendengar itu ternyata Arsen tidak berubah.
dan dia tidak mau mempermasalahkan masa lalu Ayla. Ternyata obrolan ini didengar nih oleh ayah Ayla dan dia terpukul dan menangis guys. Semalaman ayahnya Ayla menulis surat nih seperti mencurahkan kekecewaannya. Ternyata inilah waktu Ayla mengundurkan diri dari sekolah. Saat kepala sekolah menelpon papanya, Ayla pun langsung kabur bersama dengan pacarnya. Ayahnya Ayla pun langsung panik dan dia menelpon anak pertamanya untuk membantu mencari Ayla. Ayahnya Ayla bertemu dengan sahabatnya, yaitu papanya Arsen, dan dia bilang kalau bukan Arsen yang bermasalah di perjodohan ini, tapi anaknya sendirilah yang tidak pantas untuk Arsen. Tio, tenang, Tio. Sambil bercerita, papanya Ayla sampai menangis guys. Tiba-tiba dia merasa kesakitan di dadanya dan pingsan. Dan di rumah sakit, ternyata ayah Ayla sudah tidak bisa diselamatkan guys. Kakak Ayla yang datang ke rumah sakit terlebih dahulu langsung histeris dan berusaha menghubungi Ayla. Tak lama kemudian Ayla pun datang dan dia menangis dan sangat menyesal sudah kabur sampai membuat ayahnya terpukul dan meningsoi. Padahal itu adalah orang tua satu-satunya Ayla guys. Di pemakaman Ayla pun terus menangis dan merasa bersalah karena perbuatan dirinya. Ayla juga marah besar kepada Arsen. Kenapa mau dijodohkan dengannya sampai berakhir ayahnya meningsoi nih. Tapi Arsen bilang dia tidak tahu apa-apa. Ayla, aku gak tahu apa-apa soal ini. Bohong! Gue gak perlu dikasihanin. Kalau kita tahu ayah sakit, ayah gak mungkin meninggal, Pak. Di rumah Ayla, papanya Arsen pun bercerita kalau selama ini ayahnya Ayla mengidap kanker dan sudah stadium 4. Makanya dia berusaha dengan cepat mencari jodoh yang terbaik untuk Ayla. Entah kenapa papa Ayla cocok dan percaya kalau Arsen adalah anak yang baik dan bisa menjaga Ayla seperti dirinya. Mendengar cerita dari papanya Ayla, siapa yang tidak mau membantu? Apalagi papanya Arsen dan papanya Ayla adalah sahabat baik guys. Arsen pun juga awalnya tidak tahu kalau mau dijodohkan karena tiba-tiba papanya dan ayahnya Ayla datang ke tempat kerja Arsen dan bilang kalau dia mau dijodohkan dengan Ayla. Dari situlah papanya Ayla mulai mengajak Arsen untuk melihat Ayla dari jauh dan mengikutinya saat di sekolah sampai rela bolos. Ayah kamu rahasiakan pada kalian. Kamu tahu kamu bingung. Hidupku sudah tidak akan lama lagi. Di malam hari Ayla duduk di kursi ayahnya dan dia tidak sengaja membuka buku yang ternyata isinya surat tulisan ayahnya. Surat itu berisi permintaan maaf kepada sahabatnya yaitu papanya Arsen karena dia tidak bisa memberikan jodoh yang terbaik untuk Arsen karena dia sudah mendengar sendiri pernyataan dari Ayla kalau Ayla sudah tidak perawan lagi. Di sini Ayla makin terpukul guys dan merasa bersalah karena dia terlalu memikirkan kebahagiaannya sendiri tanpa memikirkan kebahagiaan ayahnya. Kebahagiaan Ayla kini pun ikut pergi bersama dengan ayahnya. Padahal Ayla dulu sangat dekat ya guys dengan ayahnya. Menyayangi Ayla nggak pernah sanggup aku sampaikan kepadamu. Karena ayahnya Ayla sudah meningsoi, ibunya Arsen pun menganggap perjodohan itu gagal dan dia sudah mencarikan wanita lain untuk Arsen yang katanya wanita itu jauh lebih baik daripada Ayla. Perjanjian Papa dengan Mas Tio cukup sudah. Di rumahnya Ayla hanya bisa menangis dan dia menyesal kenapa dia tidak menerima perjodohan itu kalau pada akhirnya ayahnya harus pergi. Di sini kakak ipar Ayla menjelaskan kepada Ayla kalau Ayla harus bisa melihat laki-laki yang benar-benar cinta dan sayang kepadanya dan membuat Ayla merasa dilindungi. Dan ternyata Ayla merasa seperti itu guys selama ini saat bersama dengan Arsen. Bukan untuk sekedar memenuhi keinginan ayah ya. Apakah Arsen sempurna? Keesokan harinya kakak Ayla datang ke rumah Arsen dan meminta untuk melanjutkan perjodohan ini. Tapi ibunya Arsen menolak karena dia bilang sudah terlambat, Arsen sudah mempunyai jodoh lain. Ayla memilih untuk pindah sekolah di luar kota karena dia ingin melanjutkan hidup baru. Saat dia mau berangkat, tiba-tiba pacarnya datang dan meminta maaf guys. Tapi di sini Ayla hanya bisa menangis dan dia sadar kalau cowoknya itu tidak lebih baik daripada Arsen dan mereka pun putus. Saat pacarnya pergi, tiba-tiba Arsen datang dan dia bilang kalaupun ayahnya Ayla sudah meningsoi, tapi dia tetap mau menikah dengan Ayla karena sejak pertama Arsen melihat Ayla, dia yakin kalau Ayla itu adalah jodohnya dan dia akan menjaga dan menyayangi Ayla setulus ayahnya. Aku selalu minta sama Tuhan agar hati aku dijatuhkan sejatuh-jatuhnya kepada kamu. Ayla pun hanya bisa menangis dan memeluk Arsen guys. Beberapa bulan kemudian setelah Ayla lulus, mereka akhirnya langsung menikah guys.
dan menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Arsen juga mengajak Ayla terbang berdua nih, karena pekerjaan Arsen memang seorang pilot. Tuh kan, ternyata jodoh pilihan orang tua belum tentu buruk ya guys. Ayo, siapa yang tahun 2025 ini masih dijodohkan sama orang tuanya? Gak apa-apa sih, siapa tahu dapat jodoh seperti Arsen guys. Oke deh, kalau begitu sampai bertemu lagi nih di film-film selanjutnya. See you. Saya calon suami kamu. Ayah pikir deh, keluarga kita tuh nggak ada sejarah jodoh-jodohan kayak gini ya. Sumpah ya. Kenapa coba? Tapi zaman sekarang mana ada sih jodoh-jodohan kayak gitu? Kan begitu, Ayla. Mana yang lebih gak sopan sama orang yang tiba-tiba datang? Ayla, aku gak tahu apa-apa soal ini. Bohong! Bokap gue gak perlu dikasihanin. Kalau kita tahu ayah sakit, ayah gak mungkin meninggal, Pak.